saja saya ingin menjawab pertanyaan dari yang nomor 1. Bagaimana filsafat pendidikan Islam ini dapat mempengaruhi praktik pendidikan Islam. Jadi, menurut saya filsafat pendidikan Islam ini sangat mempengaruhi praktik pendidikan Islam. Kenapa? Karena filsafat pendidikan Islam ini adalah dasar untuk menentukan tujuan dan cara belajar. Nah, dalam Islam itu juga kan pendidikan tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter. Nah, dari situ pula saya dapat pengalaman selama di pesantren. Saya itu tidak hanya belajar bahasa, walaupun yang diwajibkannya itu bahasa, tapi tetap belajar Al-Quran. Jadi kami tidak hanya mampu berkomunikasi bahasa dengan baik, tetapi juga mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, dari sini juga menjadi pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada dunia, atau pendidikan Islam itu tidak hanya memprioritaskan dunia saja, tapi juga menyeimbangkan antara akhiratnya juga. Baik, kita langsung masuk ke jawaban nomor 2. Soalnya itu kan bandingkan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Filsafat pendidikan Islam itu sendiri lebih menekankan atau lebih mengunggulkan keseimbangan antara ilmu, iman, dan juga akhlak. Sedangkan filsafat pendidikan Barat itu lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan rasionalitasnya. Apa sih kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat? Nah, kelebihannya itu filsafat pendidikan Islam itu unggul dalam pembentukan akhlak atau karakternya, tetapi kurang cepat menanggapi pengembangan teknologi. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Barat itu lebih unggul dalam inovasinya, tetapi dalam nilai moralnya itu masih kurang. Nah, sebaiknya kita bisa menyeimbangkan antara filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat. Baik, kita lanjut ke jawaban nomor 3. Kerangka filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan di ontologi ini adalah memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tujuan hidup. Sedangkan epistemologi menjelaskan bahwa sumber ilmu itu berasal dari wahyu, akal, dan juga pengalaman. Sedangkan aksiologi itu menentukan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak dan juga nilai. Apa sih pengaruhnya dalam kurikulum? Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi agar pendidikan ini berjalan seimbang antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Selanjutnya, nomor 4, dalam ontologi pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab di dunia. Prinsip ini tuh mempengaruhi pendidikan Islam, menekankan pembentukan karakter dan tanggung jawab gitu, dan kesadaran moral. Dalam menghadapi tantangan seperti teknologi dan globalisasi, pendidikan itu perlu mengarahkan peserta didik agar menggunakan ilmu dan teknologi secara bijak gitu. Dengan begitu tuh peserta didik tidak hanya maju secara ilmu, tetapi juga tetap memiliki nilai dan tanggung jawab. Selanjutnya nomor 5, gimana sih urgensi epistemologi pendidikan Islam dan kontribusinya bagi masyarakat? Epistemologi pendidikan Islam itu menjelaskan bahwa ilmu berasal dari wahyu, akal, dan juga pengalaman. Pemahaman ini tuh penting karena menentukan cara seseorang memperoleh dan menggunakan ilmu tersebut. Nah, dalam praktiknya, peserta didik tidak hanya diajarkan untuk mencari ilmu, tetapi juga memahami tujuan dan batasannya. Hal ini berkontribusi juga pada terbentuknya masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya,
Tinjau aksiologi pendidikan Islam dan pendekatan yang efektif. Aksiologi pendidikan Islam itu menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak dan bermanfaat. Pengaruhnya juga dalam praktik terlihat pada pentingnya penanaman nilai dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang efektif adalah pendekatan pendidikan karakter, keteladanan guru, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini efektif karena tidak hanya diajarkan tetapi juga langsung dipraktikkan oleh peserta didik. Soal selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan Islam yang ideal. Menurut saya sendiri, program pendidikan Islam itu harus didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk hidup jasmani dan rohani. Hal ini tuh mempengaruhi penyusunan program yang harus mencakup tujuan pendidikan, kurikulum yang seimbang, metode pembelajaran yang aktif, dan evaluasi menyeluruh. Dalam praktiknya juga program pendidikan itu perlu menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, dan keterampilan hidup. Mengapa? Dengan demikian peserta didik dapat berkembang secara utuh, baik intelektual maupun spiritualnya. Yang terakhir, bagaimana sih peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan? Filsafat pendidikan Islam ini memandang bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Prinsip ini tuh mempengaruhi sistem pendidikan menjadi lebih adil dan inklusif. Dalam praktiknya juga hal ini diwujudkan melalui kesempatan belajar yang terbuka untuk semuanya, seperti beasiswa dan lembaga pendidikan yang tidak membedakan latar belakang. Nah, dengan demikian pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll